Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai Global Corporate Ethics. Sebelum kelompok kami menjelaskan mengenai materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aulia Maulidia dengan NIM akhir 350. Yang kedua, Muhammad Maulana Rafi dengan NIM akhir 353. Dan yang terakhir, Amira Nanda Nazifa dengan NIM akhir 362. Yang pertama ada sejarah intelektual. Hubungan transnasional sudah ada sejak abad pertengahan melalui perusahaan multinasional dan gerakan advokasi seperti kampanye anti perbudakan serta hak pilih perempuan. Immanuel Kant dan Tocqueville berpendapat bahwa perdagangan dan hubungan antara masyarakat demokratis dapat mencegah perang. Meskipun Perang Dunia I membuktikan bahwa ketergantungan ekonomis tidak cukup untuk menjaga perdamaian. Setelah Perang Dunia II, teori hubungan internasional berkembang dengan fungsionalisme dan neofungsionalisme yang menyoroti kerjasama internasional dan lembaga supranasional. Pada 1960 sampai 1970, studi internasional lebih banyak membahas peran perusahaan multinasional dalam ekonomi politik global, tapi teori ketergantungan mengkritiknya karena dianggap memperkuat pertimbangan global. Pada 1980 hingga 1990, konstruktivisme muncul dengan menyoroti struktur sosial dalam politik dunia. Konsep seperti komunitas epistemik dan pemerintah tanpa pemerintah itu menggambarkan bagaimana aktor transnasional termasuk jaringan advokasi dan pakar berperan dalam tata kelola global. Seiring globalisasinya, studi kasus hubungan internasional semakin mengakui bahwa politik dunia tidak hanya didominasi oleh negara, tetapi juga oleh aktor non-negara. Dampak dunia antar negara pada TNA. Sistem negara bangsa dan lembaga internasional memiliki pengaruh besar terhadap aktor transnasional TNA seperti perusahaan multinasional MNC, organisasi non-pemerintah internasional INGO, dan kelompok advokasi. Negara-negara kuat seperti Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua menciptakan kondisi yang memungkinkan globalisasi ekonomi dan interaksi transnasional melalui kebijakan luar negeri dan hegemoni ideologi liberal. Lembaga internasional seperti WTO memiliki peran penting dalam mengatur hubungan transnasional melalui kerangka hukum yang mendukung perdagangan bebas dan hak-hak pengungsi. Di sisi lain, negara modern berjuang untuk mempertahankan monopoli kekerasan internasional untuk menghadapi tantangan dari aktor transnasional seperti tentara bayaran atau kelompok teroris. Ketergantungan TNA pada negara dan organisasi internasional terlihat jelas dalam pendanaan publik untuk NGO, terutama di bidang pembangunan internasional dan bantuan kemanusiaan. Banyak NGO menerima dana dari pemerintah atau lembaga internasional yang seringkali mempengaruhi agenda mereka. Selain itu, TNA sering menjalankan fungsi yang tidak dapat atau tidak mau dilakukan oleh negara, seperti pemantauan hak asasi manusia atau penyedia bantuan langsung. Namun, keterlibatan dengan lembaga internasional seperti Bank Dunia atau IMF dapat memoderasi tujuan mereka untuk menciptakan ketegangan antar gerakan sosial transnasional yang lebih radikal dan organisasi yang lebih profesional. Struktur kelembagaan TNA juga dipengaruhi oleh lingkungan nasional dan internasional tempat mereka beroperasi. Misalnya, hukum domestik memaksa TNA untuk menyesuaikan struktur internalnya dengan negara tertentu, sehingga organisasi seperti Amnesty International memiliki karakteristik berbeda di AS dibandingkan di Jerman. Lembaga internasional seperti Uni Eropa juga mendorong pembentukan organisasi transnasional yang sesuai dengan struktur tata kelola mereka. Selain itu, norma-norma internasional dalam perjanjian hak asasi manusia telah mendorong profesionalisasi organisasi, seperti Amnesty International mengubah mereka dari gerakan sosial menjadi entitas birokratis.
Dampak aktor transnasional terhadap politik dunia. Nah, pada tahun 1990-an, peneliti berpindah dari sekedar mempertanyakan pengaruh aktor transnasional seperti MNC dan INGO itu menjadi mengkaji sejauh mana dampaknya dan globalisasi ini telah mengubah peran negara bangsa atau melampaui batas politik, sosial, dan ekonomi. Kontroversi 1970-an tentang MNC pun merdeka karena dampaknya terhadap pembangunan ekonomi kini bergantung pada kondisi sosial, politik, dan budayanya masing-masing negara. Nah, yang selanjutnya itu teori neo-Gramscian tentang hegemoni kapital transnasional, yang dimana negara bangsa ini tidak pasif terhadap globalisasi, tetapi justru mendorongnya lewat liberalisasi pasar dan FDI. Hegemoni kapital transnasional ini terbentuk dari produksi global, kebijakan institusi, dan ideologi neoliberalisme. Adapun peran pengusaha dalam pembentukan hegemoni ekonomi ini, menurut neo-Gramscian, ERT berperan dalam mendorong ekonomi Uni Eropa ke arah neoliberalisme yang tidak hanya melalui kebijakan tetapi juga mempengaruhi ideologis. Dampak aktor transnasional terhadap politik dunia. Nah, pada tahun 1990-an, peneliti berpindah dari sekedar mempertanyakan pengaruh aktor transnasional seperti MNC dan INGO itu menjadi mengkaji sejauh mana dampaknya dan globalisasi ini telah mengubah peran negara bangsa atau melampaui batas politik, sosial, dan ekonomi. Kontroversi 1970-an tentang MNC pun merdeka karena dampaknya terhadap pembangunan ekonomi kini bergantung pada kondisi sosial, politik, dan budayanya masing-masing negara. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami jelaskan, aktor transnasional TNA seperti perusahaan multinasional EMC dan organisasi non-pemerintah internasional INGO telah menjadi bagian integral dari tata kelola global meskipun masih bergantung pada negara dan lembaga internasional. Negara-negara kuat dan institusi global menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan interaksi lintas batas, sementara TNA seringkali menjalankan fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh negara seperti advokasi hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan. Namun, ketergantungan pada pendanaan publik dan pengaruh struktur kelembagaan domestik maupun internasional mempengaruhi agenda dan operasi mereka. Di sisi lain, TNA juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan independensi mereka di tengah kompleksitas tata kelola global yang melibatkan aktor negara, perusahaan, dan kelompok advokasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi yang disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.